adik-adik, shalom, selamat pagi semuanya, sehat? Puji Tuhan. Baiklah, kita akan memulaikan ibadah sekolah kita, sekolah minggu kita pada hari ini. Kita berdoa. Kita kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari yang indah yang kami bisa nikmati hari ini Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu dalam kehidupan kami sepanjang malam. Kau sudah jaga melindungi kami semua Tuhan. Hingga kembali di hari ini Tuhan kami bangun dengan tubuh yang diberkati. Dan hari ini Tuhan kami siapkan hati kami, hidup kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami sebagai anak-anak sekolah minggu Tuhan, kami rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk kami fokus beribadah kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau memberkati kakak-kakak yang akan melayani di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sambut Kak Geri dan Kak Abi. Oke, halo, shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Ketemu adik-adik. lagi dengan saya Kak Giri dan Kak Abi. Oke, torang semua memuji Tuhan. Mari sama-sama torang bangkit berdiri. Oke, torang angkat lagu Saat Iblis Menggodaku. Torang mesti tolak. Haleluya. Semua semangat pagi hari ini. Saat iblis menggodaku, Aku tolak dia dalam nama Yesus. saat iblis merayuku, Aku pun berdoa dalam nama Yesus. ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri. Ku berdiri sebagai pemenang. Katakan, Aku berani tampil beda. oke sekali lagi katakan. Saat iblis menggodaku, Aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, Aku pun berdoa dalam nama Yesus. Semua katakan ku kuat. ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Katakan ku berdiri sebagai pemenang. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Katakan aku. Aku berani tampil beda. Sekali lagi sebut nama masing-masing. Kak Abi. Geri berani tampil beda. Oke, tepuk tangan bagi Tuhan. Oke, orang sekarang akan bagoyang Kak Abi. Orang bagoyang dangdut. Orang akan bersuka cita di pagi hari ini bersama Tuhan. Orang akan memuji bersama. Haleluya. Bila roh Allah ada. Oke, semua goyang. Mari adik-adik di rumah semua berdiri. Oke, orang bergoyang. Asik. Ya. Sama-sama Tora akan memuji Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Katakan bila roh Allah ada. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Sekali lagi. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari Seperti siapa? Tidak menari. Amin. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Katakan sekali lagi bila roh Allah. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Yes, Daud mana tuh menari. pinggul? Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Yes, semuanya. Ku kan menari, Kiri, ku kan kanan. menari, ku kan menari seperti Daud menari.
semangat lagi. Tora akan Lebih merubah bagoyang temponya. lagi. Iya, DP goyangan mesti lebih keren, lebih semangat. Haleluya. Yes, mari adik-adik semangat. Mama-mama, bapak-bapak juga boleh ikut bergoyang bersama adik-adik. Yeay. Haleluya. Kiri kanan. Katakan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Sekali daun lagi, bila menari. roh Allah ada. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari Yes. seperti daun menari. Bila roh Allah. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Mana semua tangannya? Ku kan menari, ku kan menari, Ku kan menari. ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Kata-kata terakhir. Ku kan menari seperti daun menari. Semua so semangat kan Kak Abi, Kak Geri yakin orang so menyenangkan hati Tuhan Orang pagi so hari bersuka ini. cita sama-sama. Pasti Tuhan Yesus tersenyum melihat orang adik-adik sekolah Minggu Pondok Daud bersemangat dan cinta pasti akan itu. Tuhan. Oke, sekarang orang semua dengar firman Tuhan. Mari silakan duduk bagi yang sementara berdiri. Tora akan ambil sikap doa. Tora menyanyi lagu firman Tuhan ku dengar. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Terima kasih buat kemurahan-Mu bagi kami. Hari ini orang akan dengar firman Tuhan. Mari adik-adik siapkan hati yang terbaik. Mari katakan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur. Ku ingin bertumbuh subur. Berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi adik-adik katakan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Mari lebih sungguh lagi sambil tutup mata katakan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku Yes, Tuhan. tanam di hatiku. Katakan ku ingin bertumbuh subur. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Katakan ku ingin bertumbuh subur. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi dengan kalimat terakhir katakan. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami siapkan tanah hati kami yang terbaik. Kami akan dengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu dapat tertanam dalam hati kami. Kami bisa menjadi anak-anak yang dengar-dengaran. Anak-anak yang cinta akan Tuhan Yesus. Anak-anak yang menghormati orang tua. Siapkan tanah hati kami Tuhan. Dan saatnya kami telah siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari adik-adik semua katakan. Amin. Oke, selanjutnya diserahkan kepada Kakak Jimmy. Oke, halo semuanya, selamat pagi. Ada sehat-sehat semua toh? Wah,
Pasti semua sudah ada yang sudah terima raport. Nah, ada yang dapat juara, ada yang dapat peringkat ya. Kak Jimmy ucapkan selamat. Nah, untuk di kelas nanti, kelas yang baru, tetap semangat belajar ya, tetap rajin belajar gitu ya. Tetap ada yang mungkin nilainya kurang bagus di semester di kelas yang sekarang, di kelas berikut nanti waktu naik kelas, mesti lebih semangat lagi belajar supaya dapat nilai yang lebih baik lagi, oke ya? Nah kan ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi guru sekolah minggu, ada yang mau jadi polisi, nah mesti rajin belajar, oke ya? Nah hari ini kita akan belajar firman Tuhan ya, 4 minggu yang lalu kita belajar kan melakukan kehendak Allah atau melakukan kehendak Bapa di sorga itu ada 4. Masih ingat ya? Melakukan kehendak Allah itu menghormati orang tua. Yang kedua tetap berdoa. Yang ketiga apa ya? Mengasihi. Ya. Dan yang terakhir melakukan kehendak Allah adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Melakukan kehendak Allah. Nah lanjutnya adalah kita kakak memberikan tema yaitu melayani Tuhan. Nah, melayani Tuhan itu seperti apa? Apakah harus selalu ketika di gereja atau di mana kita bisa melayani Tuhan? Nah, hari ini Kak Jimmy mau kita belajar dari satu sosok anak kecil. Dia dipanggil Tuhan sejak dia dipanggil Tuhan sejak dia masih kecil. Mungkin usianya kurang lebih 3 tahun sudah diserahkan kepada seorang nabi untuk dijaga, diawasi untuk supaya dia bisa dipersiapkan menjadi seorang pelayan Tuhan. Nah, siapakah anak itu? Nah, gitu ya. Siapakah anak itu? Nah, kita buka ya. Ayatnya begini, sederhana, ayatnya singkat. Ini bacakan. 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang ke-11. 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-11. Firman Tuhan bilang begini. Lalu pulanglah Elkana ke Ramah, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Kira-kira siapa nama anak itu? Ada yang tahu tidak? Nah, nama anak itu, tunggu ya, Kak Jim kasih cerita dulu. Ini anak ini adalah anak hasil dari sebuah doa seorang mama. Jadi mama dari anak ini bertahun-tahun dia menantikan seorang anak, tapi dia tidak mendapatkannya. Lalu satu waktu ketika mereka pergi ke rumah Tuhan, mama ini berdoa, Tuhan berikanlah aku seorang anak laki-laki. Dan aku janji Tuhan, kalau anak ini kau berikan, aku akan kembalikan dia, aku akan berikan dia kepadamu seumur hidupnya biarlah dia melayani engkau. Terjadi. Ya kan? Pulang lalu ternyata Tuhan kabulkan doa dari ibu ini. Akhirnya ibu ini mengandung dan setahun kemudian dia melahirkan anak ini. Nah, lalu waktu mau pergi ke rumah Tuhan lagi, mamanya bilang begini kepada papa dari anak ini. Biarkan anak ini tinggal dulu bersamaku. Nanti setelah dia lepas dari menyapi, dia akan kubawa ke rumah Tuhan. Nah, kira-kira usia dia 3 tahun, itu mamanya bawa anak ini ke rumah Tuhan untuk diserahkan kepada Imam Eli yang kita baca tadi ya, bahwa anak ini menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Nah, siapa nama anak itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Hah? Dari S. Ya. Sam. Yang Sam. Bukan Uncle Sam, tapi Sam. Samuel. Nah, nama anak itu adalah Samuel. Dia sudah dibawa oleh mamanya ke rumah Tuhan untuk diserahkan kepada Imam Eli supaya Imam Eli bisa mengajarkan anak ini untuk bisa melayani Tuhan. Nah, anak ini hasil dari mujizat bagaimana mamanya berdoa dan Tuhan menjawab doa mamanya. Nah, ada artinya nama dari Samuel. Nah, adik-adik nanti bisa baca ya. Di 1 Samuel pasal yang pertama, nanti adik-adik cari, Kak Jimmy nggak akan bilang. Apa arti nama dari Samuel? Nanti adik-adik sendiri yang cari. Baca di dalam 1 Samuel pasal yang pertama. Itu dibaca sampai ayat yang terakhir, nanti adik-adik akan menemukan.
apa arti nama dari Samuel? Oke ya, dicatat ya. PR buat adik-adik gitu ya, walaupun sudah lagi libur, tapi ada PR dari Sunday School kita ya. Apa arti nama dari Samuel? Nanti bisa minta tolong papa atau mama untuk bantu cariin. Nah, oke ya, ditulis. Nanti kalau sudah japri Pak Kami, Pak Ibu Mei atau Pak Kajimi. Ya, japri ya. Dibilang, Kak, arti dari Samuel ini. Ah, gitu ya. Nah, jadi Samuel dari sejak dia masih kecil, di bawah pengawasan Imam Eli, dia diajarkan untuk melayani Tuhan. Nah, gitu ya. Dia diajarkan untuk melayani Tuhan. Mamanya menepati janjinya bahwa anak ini akan diserahkan kepada Tuhan. Nah, dibawa ke rumah Tuhan supaya Imam Eli mengawasi anak ini, mengajarkan anak ini untuk melayani Tuhan. Nah, tema kita melayani Tuhan. Nah, bagaimana kita sebagai adik-adik, bagaimana bisa melayani Tuhan? Apakah nanti harus main musik di gereja, main banners? Ya, kalau orang yang punya talenta di situ, yang punya semangat untuk berlatih di situ, ya bisa. Nah, tapi apakah harus di rumah Tuhan kita melayani Tuhan? Nah, Kak Jimmy mau panggil, ya. Kalau dibilang, kalau Kak Jimmy panggil ini kakak, kalau adik-adik panggil kakak rasanya kok terlalu tua, Kang. Ya terlalu tua, Kang. Jadi Kak Jimmy kalau jaga lihat kakak ini kalau di sekolah minggu jaga panggil ibu. Nah, kalau Kak Jimmy panggil di sini adik-adik bilang kakak, rasanya terlalu tua. Terang panggil ya, Ibu Mei. Nah, terang kan tanya Pak Ibu Mei. Nah, ya kan, Ibu Mei ya. Halo. Oke, nah Ibu Mei. Kan trompet tema hari ini melayani Tuhan. Nah, melayani Tuhan kan tidak harus selalu di gereja, tapi melayani Tuhan bisa di mana saja. Nah, menurut Ibu Mei melayani Tuhan di mana? Bisa di rumah Kakak Jimmy. Ternyata di rumah. Nah, contohnya gimana? Adik-adik sebagai anak di rumah bisa membantu mama. Contohnya bisa bantu basuh sapu, pagi-pagi so bangun basuh sapu kasih bersih itu rumah. Bisa juga cuci piring. Jadi kalau mama lagi sibuk, kalau adik-adik yang sudah jadi kakak, kong ada adik lagi bisa bantu jaga adik, toh? Karena jadi membantu orang tua. Membantu orang di tua. Rumah, itu sudah melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Kan waktu ingat melakukan kehendak Allah yaitu mengasihi ya, mengasihi sesama. Kan firman yang lalu Kak Jimmy bilang orang yang mengasihi Allah adalah dia juga bisa mengasihi sesama. Mulai dari mana? Dari isi rumah, ya kan? Membantu orang tua, ya kan? Bukan kasih ambor tuh rumah. Ya kan? Itu mainan ada di sudut sana, ada di sudut sana, so ambor semua, mama bateria. Aduh, kayak apa ini mainan so di sana kemari, gitu ya. Habis bermain menimpang ulang, kasih bersih, itu kasih sudah rapi, melayani Tuhan. Dia membantu orang tua itu sudah melayani Tuhan, gitu ya. Jadi bisa adik-adik ya. Jadi, bisa. Jadi nanti Kak Jimmy akan tanya apa di mama, ya kan? Mau kira-kira adik-adik habis dengar firman Tuhan ini mulai bisa membantu orang tua atau tetap cuek, ya kan? Cuma main HP. Main HP, sekarang HP so agak ketinggalan. Sekarang so main Falinggir. Oh, Falinggir. Betul? Ada yang main Falinggir. Gitu ya. Ada gitu, lagi apa? Musim angin ini. Lagi viral musim angin, jadi orang main Falinggir ya. Ya gitu ya, jadi membantu orang tua dulu. Setelah membantu orang tua, mau bermain, pasti mama papa akan kasih. Betul ya? Iya. Gitu. Nah jadi sederhana, kita melayani Tuhan hari ini yang kita pelajari adalah kita bisa membantu orang tua, ya kan? Ya perlu hal-hal yang berat-berat gitu ya. Nggak mungkin papa mau suruh Pak Kevin angka galon. No, ya kan? Nggak mungkin gitu ya. Nah gitu, jadi membantu orang tua dengan hal-hal yang sederhana. Cuci piring tadi yang Ibu Mei bilang, toh baru basah sapu gitu ya. Jadi bisa ya. Jadi kita belajar hari ini bagaimana kita melayani Tuhan adalah membantu orang tua. Membantu orang tua, membantu pekerjaan orang tua di rumah. Oke ya. Itu dulu. Enggak usah yang panjang, enggak usah yang besar-besar, enggak usah harus kita mau bikin ini, kita mau bikin ini. No. Harus mau masak, jangan dulu. Yang masih kecil-kecil jangan dulu berani-berani pegang konfor. Betul, Pasang-pasang konfor, bahaya. Jadi hal-hal yang sederhana
ya kan? Bantu mama atau enggak kalau papa lihat papa so lelah angka-angka gelon, datang papa kong papa piji papa, ya kan? Atau papa pokoknya so lelah gitu, lihat habis jaga toko, aduh papa so lelah, datangi terus Pijit-pijit, asik. Tumbuh-tumbuh. Kasih air minum papa. Itu sudah membantu, itu sudah melayani Tuhan, gitu ya. Jadi hal-hal yang sederhana itu kita sudah bisa dikatakan kita melayani Tuhan. Iya Kak Jimmy, ada itu ayat di dalam Kolose 3 ayat 23 bunyinya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Jadi melayani orang, melayani Tuhan, orang bisa membantu orang tua itu sama dengan orang sudah melakukan untuk Tuhan. Dengar toh? Jadi apapun Iya. yang orang perbuat dengan segenap hati, ya kan? Orang seperti melakukannya itu untuk Tuhan, ya gitu ya. Jadi lakukan ketika mau urupa papa, bilang ini seperti untuk melayani Tuhan. Nah gitu ya kan. Basah sapu, mencuci piring gitu ya. Jadi membantu orang tua itu juga sudah melayani Tuhan. Tuhan. Apalagi kan orang nih boleh kemana-mana. Betul toh? Iya. Lebih so 3 Di bulan. rumah cuma. 3 bulan di rumah. Ya kan, so pasti betul Kang. Supaya pasti bikin kegiatan apa di rumah, mau kasih bersih-bersih apa. Sama dengan tadi malam ibu ada bawa video call, itu salah satu tamang. Sementara ada orang mau bawa video call, dia ada sibuk-sibuk kok bikin kasih bersih kaca, meja, balap-balap meja. Itu kan bagus. Senang sekali Bu Lia. Tidak perlu nanti orang tua lihat atau siapa lihat gitu memuji. Tidak, tapi Tuhan sudah lihat. Dari dia lihat, wah ini luar biasa anak ini ya. Jadi hari ini kita belajar melayani Tuhan adalah dengan secara sederhana kita membantu orang tua kita. Oke ya, bisa ya? Bisa enggak orang Ibu Mema? Bisa, pasti bisa. Pasti Yes. bisa karena anak-anak GPI Pondok Daud tuh luar biasa. Luar biasa. Oke ya. Nah, ada ayat hafalan. Ya kan? Ada ayat hafalan ya. Ayat hafalan di mana Ibu Mei? 1 Timotius 4 ayat 12. Ini menjadi super ayat kita, ayat hafalan kita bunyinya demikian. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya kan? Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi sekalipun kita masih kecil, kita bisa jadi teladan buat orang lain. Bisa jadi teladan buat teman-teman. Amin. Gitu, ya kan? Jadi dihafal ya ayat hafalan di mana? 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Ya kan? Sudah dihafal, nanti hari apa? Terangkan video call sama-sama. Iya. Ya kan? Nanti terangkan tanya siapa yang sudah hafal. Oke ya? Nah jadi hari ini kita belajar kita melayani Tuhan. Ya kan? Jadi sama-sama bilang begini. Aku sekarang bisa melayani Tuhan. Aku sekarang bisa melayani Tuhan. Amin. Amin. Yes. Ya. Jadi kita bisa melayani Tuhan. Bukan harus harus ada di gereja atau apa. Itu ada waktunya nanti. Tapi mulailah melayani Tuhan dengan dari rumah. Di rumah. Membantu orang tua. Ya kan. Jaga Pak Ade. Ya kan. Itu ya. Jadi ingat ayat hafalan kita. 1 Timotius pasal yang keempat. Ayat yang ke-12. Aku sekarang bisa melayani Tuhan. Nah ya kan. Nanti Tuhan akan kalau kita setia dengan hal-hal yang kecil. Firman Tuhan bilang Tuhan akan kasih perkara yang lebih besar. Karena Tuhan yakin kalau orang setia, bertanggung jawab dan setia dengan perkara yang kecil, perkara besar pun kita bisa bertanggung jawab. Karena dimulai dengan hal-hal yang kecil ya. Jadi jangan ada orang anggap adik-adik kecil. No, sekalipun kita masih kecil, kita bisa melayani Tuhan. Amin. Amin. Oke, kita akan tutup ya firman Tuhan pada kita pada pagi hari ini. Jadi tetap semangat semuanya. Mulailah melayani Tuhan dengan membantu orang tua. Oke? Nanti Ibu Mei akan mengucap syukur doa firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita angkat pujian. Ibu Mei undang Kak Geri, Kak Abi. Kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Mari adik-adik, orang bangkit berdiri, orang bersyukur untuk firman Tuhan. Sekalian juga orang akan tutup orang beribadah pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan untuk kasih setiamu. Kasih setiamu. Amin. Yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Mari adik-adik angkat tangan, katakan terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau sebab pagi ini, sebab pagi ini Tuhan adakan syukur bagimu. terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku Buat anugerah. buat Benar Tuhan Yesus. anugerah yang Sebab Kau pagi ini, sebab pagi ini Tuhan adakan syukur bagimu. sebab pagi ini, Sebab pagi ini Tuhan adakan syukur bagi. sekali lagi kalimat terakhir, sebab pagi ini Tuhan adakan. Sebab pagi ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami bisa beribadah kepadamu Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan namamu Tuhan. Bahkan terlebih kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan ajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang bisa melayani Tuhan. Dengan cara kami bisa membantu orang tua kami di rumah Tuhan. Sekecil apapun pekerjaan yang kami lakukan, kami percaya kami sudah bisa melayani-Mu Tuhan. Engkau berkati anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau berkati mereka dengan berkat kesehatan, kekuatan, hikmat, kepintaran dari Tuhan turun atas Amin. kehidupan mereka Tuhan. Penyertaan dan perlindungan dari kuasa Roh Kudus menyertai mereka Amin. Tuhan. Tutup bungkus mereka semua dengan kuat kuasa darah Yesus, agar mereka selalu aman dalam lindungan-Mu Tuhan. Berkati masa pertumbuhan mereka Tuhan, mereka bisa bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan mereka bisa lebih mengenal Engkau Tuhan, lebih mengenal kasih setiamu Tuhan, lebih mengasihi-Mu Tuhan, dan dengan cara mereka bisa menghormati orang tua, menaati orang tua mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, dan kami akan tutup ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Terpujilah Engkau, haleluya, amin. Oke, Selamat pagi, kan Tuhan sudah Yesus selesaikan memberkati. Bu. Sudah. Selamat pagi, sampai jumpa minggu Minggu depan. Tuhan Dadah. Yesus memberkati. Dah.